Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir surat Al-Qalam, memasuki ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, hadza mathalun darabahu Allah ta'ala li kuffari Quraisy fima ahda ilaihim min ar-rahmatil 'azimah wa a'tahum minan ni'amil jasimah. Ini adalah permisalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat bagi orang-orang kafir Quraisy terkait apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka berupa rahmat Allah yang besar dan juga kenikmatan yang besar. Apa itu? Wa huwa bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihi, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Itu anugerah. Faqabaluhu bitakdzib warraddi wal muharabah. Dikasih nikmat tapi balasannya sebaliknya, bukan berterima kasih, akan tapi justru mendustakan Rasulullah, menolak Rasulullah,
memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak tahu terima kasih. Padahal itu nikmat. La ilaha illallah. Ini nggak gunakan akal sehat. Akal sehatnya nggak dipakai. Kayak anak kecil dikasih makanan enak, mahal, ya, dia milih kerupuk. Yang makanan enak itu nggak mau dia. Yang diambil apa? Kerupuk. Padahal yang satu mahal, bergizi, tinggi, ya, enak, lezat, tapi nggak mau. Yang dipilih yang murah, yang bahkan nggak jelas komposisinya, bahkan dicampur dengan zat-zat yang berbahaya, tapi itu yang dipilih. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy mendapatkan anugerah yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Mereka kenal Muhammad SAW, kenal betul, dan mereka tahu betul bahwa sedari muda Muhammad SAW itu nggak pernah bohong, nggak pernah dusta. Ya, bahkan ketika dituntut pembuktian kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dikasih bukti. Banyak sekali mukjizat. Mukjizat terbelahnya bulan, mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Tapi mereka menolaknya. Tapi mereka mendustakannya. Tapi mereka bahkan memeranginya. La ilaha illallah. Wa lihada qala ta'ala, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna balawnahum, sungguhnya kami menguji mereka, ya, menguji mereka. Al-ibtila adalah al-ikhtibar, bala, dikasih ujian kepada mereka. Kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami uji ashabal jannah, pemilik kebun. Ya, ini dalam permisalan, analogi. Wahiyal bustan al-mustamilu ala anwa'i thimari wal fawakih, yaitu kebun yang berisi berbagai macam tanaman buah-buahan. Ya. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, ay halafu fima bainahum, di mana mereka bersumpah di antara mereka. Jadi kebun itu kebun yang luas, tapi pemiliknya orang kaya, ada sejumlah orang di situ. Mereka bersumpah, isi sumpahnya apa? La yajudzan samraha nailan li'alla ya'lama bihim fakirun wala sa'il. Gitu. Mereka bersumpah untuk memanen di malam hari supaya tidak diketahui oleh orang-orang miskin dan peminta-minta. Jadi kalau panennya siang-siang ketahuan orang, nanti mereka minta-minta. Gitu. Liyatawaffara samruha alaihim, agar hasil panennya itu sempurna dan mereka dapatkan hasil maksimal 100%. Nggak ada yang minta-minta, nggak perlu ngasih-ngasih orang, gitu kan. Wala yatasaddaqu minhu syai', dan mereka nggak perlu berbagi, bersedekah sedikit pun. Jadi 100% mereka dapatkan. Wala yastathnun, dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Kita pasti panen nanti malamnya. Jadi besoknya
udah selesai panen, ya orang-orang yang datang nggak tahu, dihijari mereka. Sementara kita sudah masukkan hasil panen ke gudang atau ke lumbung. Tapi mereka tidak mengatakan insya Allah. Mereka berani memastikan pasti kita dapat, pasti kita berhasil. Ya, walihada hannatahumullahu fi aimanihim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala batalkan apa yang mereka sumpahin. Ya kan? Allah batalkan. Enggak ada yang mengatakan insyaallah. Faqala fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Asabatha afatun samawiyah. Jadi di malam hari ketika mereka tidur datang bencana. Fatafa 'alaiha ta'ifah. Datang bencana yang merusak kebun-kebun itu yang sudah siap panen. Mir rabbika, dari Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka tidur. Fa asbahat kassarim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay kal lailil aswad. Maka jadilah hasil panen itu yang tadinya dipandang itu menyenangkan, hancur. Ya, seperti malam yang gelap gulita, hancur total. Sementara Sufyan ats-Tsauri dan As-Suddi menafsirkan mithluz zar'i idza husida. Ya, seperti sawah atau ladang yang sudah dipanen. Jadi porak-poranda gitu. Belum sempat dipanen tapi karena adanya bencana jadi porak-poranda. Seperti sudah dipanen. Begitu. Ai hashiman yabisan. Ya, kering, rusak, hancur. Fatanadau musbihin. Lamma kana waktu subhi nada ba'dhum ba'dan. Jadi di pagi harinya mereka saling manggil, "Woi, kumpul," manggil. Ya, lihat ada apa nih terjadi? Kita semua nggak sadar malam hari terjadi sesuatu dan seterusnya. Mereka saling manggil. Lihat habu ilal jadad. Ya. Jadi pas waktu subuh mereka siap-siap karena memang udah direncanakan malam itu ini dapat nih. Kita cepat-cepat aja panennya. Panggil-panggil, ayo cepetan nih kita pagi-pagi gitu panen. Biar orang-orang itu yang minta-minta nggak dapat, ya kita nggak perlu bagi-bagi mereka. Baik. Anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Turiduna al-siram. Ayo cepetan, gitu. Ayo cepetan ke sawah, ayo cepetan ke ladang. Kalau kalian ingin panen, sekarang waktunya, cepetan. Ya, kana harthuhum inaban. Kata Mujahid, tanaman saat itu adalah anggur. Ya, tanamannya anggur. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka pergi ke kebun pagi-pagi buta nih. Wa hum yatakhafatun ayatanajawna fima bainahum, sambil bisik-bisik supaya enggak kedengaran orang-orang miskin yang tinggal di sekitar, bisik-bisik. Ya, bihaitsu la yusmi'una ahadan kalamahum, supaya enggak ada yang dengar. Ya, tsumma fassarallahu alimus sirri wan najwa ma kanu yatakhafatuna bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tafsirkan, Allah tampakkan. Ya, Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui rahasia-rahasia dan bisik-bisik. Baik. Apa yang sebelumnya mereka bisikkan, Allah tampakkan. Faqala fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat sambil berbicara lirih. Alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Enggak boleh hari ini ada seorang miskin pun yang akan masuk ke kebun. Enggak boleh ada. Pokoknya kita segera nih babat habis, panen habis, orang miskin jangan masuk.
Ayaqulu ba'duhum li ba'd, ini bisik-bisik mereka. La tamakkanul yaum faqiran yadkhuluha 'alaikum. Enggak boleh ada miskin, seorang miskin pun yang masuk ya. Sepakat kita semua, kata mereka, pemilik kebun itu. Ya, qala Allah Ta'ala wa ghadaw 'ala hardin ay quwwatin wa shiddah. Maka di pagi buta itu mereka berangkat dengan semangat. Qala Mujahid wa ghadaw 'ala hardin jid, semangat. Ya. Wa qala Ikrimah ghaib. Wa qala Sya'bi ala hardin 'ala al-masakin qadirin ay 'alaiha fima yazumuna wa yarumun. Jadi mereka merasa mampu untuk mendapatkan hasil yang bagus, hasil panen yang bagus. Falamma ra'auha, ketika mereka sampai di kebun itu dan melihat kebunnya hancur, qalu inna ladallun. Mereka mengatakan kita keliru, ya, tersesat, nggak dapat apa-apa, ya, yang sudah direncanakan sebelumnya, yang mereka pastikan bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang besar, ternyata apa? Salah. Falamma wasalu ilaiha wa asyrafu 'alaiha, jadi ketika mereka tiba di kebun tersebut dan melihatnya, taib wa hiya 'alal halati allati qala Allah azza wa jalla, ya, keadaannya seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, qad istahalat an tilkan nadarah zahra wa kasrat thimar ila ansarat sauda mudlahimah. Jadi sudah berubah, yang tadinya itu bagus, indah, ya, sudah banyak buah-buahan yang seger, siap panen gitu, banyak buah-buahan, berubah menjadi hitam, hancur, kayak habis dipanen dan dibakar, gitu kan? Seperti kalau sawah-sawah habis panen kan gitu, setelah dibabatin kemudian dibakar, kan bekas-bekas hitam banyak. Kalau kita naik kereta api bisa ngelihat tuh kayak gitu, kehancuran. Alhamdulillah. La yuntafa'u bi syai'in minha, enggak bisa dimanfaatkan sedikit pun. Fa'taqadu annahum qad akhta'ut tariq, barulah sadar mereka bahwa selama ini mereka salah. Wa lihadza qala inna ladhalun, sungguhnya kita tersesat, kita salah selama ini. Ay qad salakna ilaiha ghair tariq, ya, kami telah melakukan perbuatan yang salah, telah menempuh jalan yang salah, begitu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan selainnya. Tsumma raja'u amma kanu fi, kemudian mereka kembali, ya, sebagaimana semula. Wa tayaqqanu annaha hi, dan mereka yakin bahwa ya itulah yang waqalu bal nahnu mahrumun, bal hadhi hiya walakin nahnu la hadzalana wala nasib. Ya sudah, ternyata kita terhalangi dari panen tersebut, kita gagal, kita nggak dapat, gitu, nggak dapat bagian apapun. Qala awsatuhum, kemudian orang-orang yang memiliki sikap pertengahan di antara mereka mengatakan, Mujahid, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Ka'ab, Rabi' bin Anas mengatakan a'daluhum wa khairuhum. Jadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang memiliki sikap tengah di antara mereka mengatakan, alam aqul lakum laula tusabbihun, gitu. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian, kenapa kalian tidak mengucapkan insyaallah? Kalian berani memastikan bahwa kalian akan mendapatkan panen besar, pasti. Kenapa bilang insya Allah besok kita panen? Mestinya kan begitu, karena segala sesuatunya itu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala awsaduhum alam aqul lakum laula tusabbihun,
hal la tusabbihunallaha wa tashkurunahu ala ma a'taakum wa an'ama bihi 'alaikum. Kenapa kalian tidak bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepadanya atas apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, atas apa yang Allah berikan pada kalian? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Baru sadar. Kan udah dikasih tuh. Mereka menyaksikan kebun-kebun yang indah, masya Allah, tinggal panen, kan seneng ya, orang seneng. Itu kan hasil usaha mereka, udah kelihatan, tinggal panen, ya. Terus memastikan besok kita pasti akan panen. Nah itu yang nggak boleh kayak gitu, mendahului Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Akhirnya mereka sadar, mereka mengatakan apa? Subhana Rabbina, Maha Suci Tuhan kami. Ya, inna kunna zalimin, sungguhnya kami zalim. Kami telah berbuat kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, punya niatan buruk supaya orang-orang miskin itu tidak mendapatkan bagian, pelit gitu loh. Sadar dia salah. La ilaha illallah. Atau bitta'ah haitsu la tanfa' wa nadimu wa atarafu haitsu la yanja'. Ya. Mereka sadar di mana kesadaran sudah nggak bermanfaat karena sudah hancur. Ya, sudah hancur. Mereka menyesal dan mereka mengakui pengakuan yang nggak bermanfaat lagi. Walihada qalu, sebab itu mereka mengatakan inna kunna zalimin. Iya, kita zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun ay yalumu ba'duhum ba'dan ala ma kanu asarru alaihi min man'il masakin min haqqil jadad. Kemudian satu sama lain saling menyalahkan. Ini kamu nih, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Kenapa sih kita punya sikap begitu sih, pelit kepada orang-orang miskin, nggak mau berbagi pada orang-orang miskin, jadinya seperti ini nih. Jadi satu sama lainnya saling menyalahkan, ya, supaya mereka nggak dapat hasil panen. Famakana jawab ba'dihim li ba'din illa al-i'tiraf bil khati'ah wad damb. Maka jawaban mereka satu sama lainnya adalah pengakuan salah. Ya kami salah, ya kami salah. Ya, itu ucapan di antara mereka. Taib. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, duhai celakalah kita. Kita telah menyimpang. Kita telah berbuat melampaui batas. I'tadaina wa baghaina wa taghaina wa jawazna al-hadd hatta asabana ma asabana. Kita telah bertindak sewenang-wenang, akhirnya kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar setelah itu. Jadi sekali lagi ini adalah permisalan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang orang-orang yang tidak tahu terima kasih terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bicara nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang paling besar ini. Ya, nikmat-nikmat yang lain juga begitu. Ketika seorang nggak tahu terima kasih kepada Tuhan, padahal yang ngasih anugerah, ngasih nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan dibalas dengan keburukan. A'udzubillahi min dzalik. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Kemudian barulah mereka setelah sadar kemudian berharap, ya, semoga Tuhan kita mengganti untuk kita yang lebih baik darinya. Inna ila rabbina raghibun. Sungguhnya kita hanya berharap kepada Tuhan kita. Qila raghibu fi badlihim lahum fid dunya. Jadi mereka berharap mendapatkan ganti di dunia. Mereka berharap mendapatkan ganti di wakila ihtasabu thawabaha fid daril akhirah. Ada juga yang berpendapat mereka berharap mendapatkan ganjaran di akhirat kelak dengan kesabaran mereka ketika menerima musibah itu sebagai hukuman buat mereka. Karena mereka sadar, ya ini karena kesalahan kami, ya, kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan semoga diganti dengan yang lebih baik. Begitu. Wallahu a'lam. Tsumma dzakara ba'dus salafi anna haula qad kanu min ahli Yaman. Kemudian sebagian salaf menyebutkan bahwa mereka ini
adalah penduduk Yaman. Mereka ini adalah penduduk Yaman. Wa qila kanu min ahlil Habasyah. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah penduduk Habasyah, Ethiopia. Wa kana abuhum qad khalafa lahum hadhil jannah. Ya, di mana ayah mereka itu memberikan warisan kebun itu. Jadi mereka ini beberapa orang bersaudara, ya, yang mendapatkan warisan dari ayah mereka sebelumnya berupa kebun yang kemudian digarap dan bagus, tampak bagus gitu, tinggal panen, tapi mereka punya niat buruk. Akhirnya dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu min ahlil kitab, dan mereka ini dulu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab al-Yahud dan Nasara. Ini kisah masa lalu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qad kana abuhum yasiru fiha siratan hasanah. Ya, ayah mereka itu jalan hidupnya bagus. Ya, fakana mastaghallahu minha yaruddu fiha ma yahtaju ilaiha wa yadakhiru li iyalihi quta sanatihim. Ya. Jadi dia memanfaatkan kebun yang ada itu, ya. Taib. Ada yang kemudian hasil panennya itu ditanam kembali, kan gitu ya. Jadi pas panen gitu, nah ini nanti untuk ditanam kembali, ya kan, bibit, terus sisanya disimpan untuk keluarga mereka. Jadi memang ini orang bertanggung jawab dengan keluarganya, kehidupannya bagus, ya kan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, patuh pada Allah, dia juga bertanggung jawab pada keluarganya. Baik. Wa tasaddaqu bil fadil. Kemudian ini orang juga berbagi. Dulunya nih orang ini berbagi kepada sesama, dan yang diberikan kepada sesama bukan yang sisa-sisa itu yang udah jelek-jelek itu. Akan tapi yang dibagikan adalah yang bagus. Jamaah, membagi orang itu, ya, bagi orang itu untuk memberikan yang bagus itu berat. Benar nggak? Biasanya yang udah nggak dipakai, udahlah kasih orang lah gitu. Dia sendiri udah nggak suka. Dia sendiri sudah nggak suka dengan barang itu gitu loh, kasihin ke orang. Biasanya begitu. Padahal yang terbaik adalah memberikan yang bagus gitu. Ini orang begitu. Ayah mereka nih yang kemudian dia menyesal. Ayah mereka dulu itu kalau berbagi pada sesama diberikan kepada orang-orang itu yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Falamma mata warathahu banuh. Ketika orang itu meninggal dunia, maka asetnya diwarisi oleh anak-anaknya. Gitu ya jemaah. Qalu laqad kana abuna ahmaq idza kana yasrifu min hadhihi syai'an lil fuqara. Jadi anak-anaknya ini aneh ya. Dia menilai bapaknya itu bodoh gitu. Bodoh bapak kita nih. Kenapa bagi-bagiin ke orang miskin? Malah digituin. Padahal yang bodoh siapa? Ya mereka lah yang bodoh. Jemaah, kadang-kadang begitu. Jadi ada orang tua punya sejumlah anak, masya Allah dia bertanggung jawab pada keluarganya gitu. Kadang-kadang lalai nih terhadap anak-anaknya. Terkadang atau kurang memberikan perhatian, ya, sehingga terkesan dimanja jadinya. Gitu, nggak ngerti apa yang, ya karena sudah merasa enak dan nyaman. Beda dengan orang itu yang berjibaku, bekerja keras dan sebagainya. Beda. Nah, itulah kadang-kadang kasih sayang kepada anak jamaah sekalian dimuliakan Allah, dengan cara memanjakan mereka itu hal yang keliru. Nantinya mereka bakal salah gitu. Jadi harus dididik dengan pendidikan yang sama seperti yang pernah dia jalani sebelumnya. Maka anak itu akan berhasil nantinya. Kok dimanja terus, yang rugi ya mereka akan rugi. A'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah al-afiyah. Jadi anak-anak mereka menilai ayah mereka itu apa? Bodoh. Dengan membagikan hasil panen yang bagus kepada orang-orang miskin. Walau anna mana'nahum la tawaffara dzalika alaina. Kalau seandainya kita tidak memberikan bagian itu kepada orang-orang miskin, berarti kita akan dapat jumlah yang banyak gitu. Pikirannya begitu. Kalau pelit, ya itu uangnya nggak habis-habis, tapi kalau dibagi-bagiin habis gitu. Nah, itu pikiran matematis
umumnya manusia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma naqasa malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Loh, kan diberikan ke orang lain, kalau secara hitung-hitungan kan berkurang. Tapi Rasulullah bilang apa? Enggak berkurang. Subhanallah. Itulah iman. Tapi mereka sangat matematis. Kalau kita nggak bagi-bagi ke orang, banyak nanti hasil panennya, kata mereka begitu. La ilaha illallah. Falamma azimu ala dalik, ketika mereka punya niatan buruk dan mereka bertekad untuk melakukan keburukan, bukan hanya sekedar niat, sudah direncanakan untuk tidak berbagi pada orang-orang miskin, uqibu binaqidi qasdihim, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang berlawanan terhadap harapan mereka. Kan harapan mereka dapat banyak nih, ternyata hancur semuanya. Ternyata apa? Hancur semuanya, habis. Ini dalam kehidupan dunia jamaah sekalian yang dimuliakan Allah begitu. Jangan punya niat-niatan buruk, ya, apalagi pada orang lain, pada orang yang lemah dan sebagainya. Jangan. Bisa apa? Bisa habis, bisa hancur. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Fa'adhaballahu ma bi'aidihim bil kulliyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hancurkan secara keseluruhan, habis sama sekali. Yang tadinya mereka berpikir, ya misalnya kalau misalnya dapatnya 1 ton karena dibagi-bagi menjadi kurang, ya anggaplah misalnya jadi 900 kilogram gitu. Coba deh kalau kita nggak bagi-bagikan dapat 1 ton anggur gitu. Nggak taunya dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala, nggak dapat apa-apa sama sekali. Padahal waktunya pendek loh, ya kan? Malam itu mereka merencanakan untuk keesokan harinya. Pagi-pagi ya kita ya meruput, pokoknya masih gelap-gelap gitu kita panen. Jadi orang-orang belum pada bangun, nanti segera kita masukkan ke gudang. Orang-orang nggak ngerti, orang-orang miskin tuh nggak tahu. Kita dapat banyak, mereka nggak minta-minta sama kita. Nggak taunya malah dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau punya rencana-rencana yang buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wa ra'sul mali war ribh was sadaqah. Falam yabqa lahum syai'. Modalnya habis, keuntungannya habis, dan yang disedekahkan juga habis. Yang mestinya disedekahkan. Kan tadi ya ada misalnya modalnya berapa tuh? Berapa persen? Ya kan? Kan mestinya ada yang ditanam lagi kan begitu. Untungnya nggak dapat juga, modalnya habis juga. Yang mestinya sedekahkan juga nggak ada lagi, nggak dapat apa-apa sama sekali dia. Dengan rencana buruk tersebut, naudzubillah min dzalik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalikal adzab. Itulah hukuman. Ai hakada adzabu man khalafa amrallah. Begitulah hukuman bagi orang-orang yang menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa bakhila bima atahu Allahu wa an'ama bihi alaih. Kemudian dia pelit dan kikir, tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi dan membagi apa yang Allah berikan kepadanya. Padahal itu kan pemberian Allah juga, gitu loh. Dari mana coba? Kan dari Allah Subhanahu wa taala. Bakhil dia, nggak mau berbagi. Maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'a haqqal miskin wal faqiri wa dawil hajat. Kemudian dia menghalangi, punya niatan menghalangi, ya, hak-hak orang miskin, hak-hak orang fakir dan orang berkebutuhan. La ilaha illallah. Wa baddala ni'matallahi kufra. Mereka ganti nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kekufuran, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala adzabul akhirati akbar, dan hukuman di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahuinya. Ini baru di dunia. Ai hadi uqubatud dunya kama sami'tum. Ya, itu adalah hukuman di dunia seperti yang kita dengar. Wa adzabul akhirati asyaqq. Sementara hukuman di akhirat itu lebih berat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi
ayat 17 sampai 23 itu permisalan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk hamba-hambanya supaya lebih mudah untuk memahami kehidupan gitu loh. Ada contohnya, contoh nyata dalam kehidupan kayak gitu. Itu contohnya. Kalau orang nggak tahu terima kasih, hukumannya kayak gitu. Itu masih di dunia, bagaimana di akhirat gitu kan. Nasallallahu alaihi. Berapa menit lagi? Belum kan ya? Baik. Kemudian kita masuk ayat 24 ya. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Lama dzakara ta'ala hala ahlil jannati dunyawiyah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan pemilik kebun yang ada di dunia, ya, wa ma asabahum fiha minan niqamati, ya, dan Allah sebutkan bencana yang menimpa mereka hina asallah, ketika mereka bermaksiat kepada Allah, ketika mereka durhaka kepada Allah, ketika mereka tidak tahu terima kasih kepada Allah atas anugerah-anugerah yang telah diberikan. Nah, jamaah, mendidik untuk tahu terima kasih ini penting. Mendidik keluarga untuk tahu terima kasih itu penting. Ya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih kepada sesama. Bagaimanapun kita nggak bisa hidup sendiri, coba. Nggak bisa. Coba deh, pasti ada orang-orang sekitar kita yang bantu kita. Tahu terima kasih. Pasti, nggak bisa kita hidup sendiri. Banyak jasa-jasa orang sekitar kita. Sampai kita berada di titik ini, nggak ada yang bisa sendiri, nggak ada. Ya, bahkan tukang-tukang yang dibayar untuk bangun rumah kita, ya, itu mereka juga punya jasa. Walaupun mereka dibayar loh, ada sisi-sisi lain. Artinya kalau mereka nggak ada, ya nggak terbangun itu rumah. Nggak ada yang mau, nggak mau gitu. Taib. Coba deh ketika orang sudah beralih karena teknologi semakin maju, udah nggak ada lagi yang mau macul di sawah. Sawah-sawah nggak terurus. Ini gimana? Padahal ada tanah. Mau macul sawah? Nggak mau. Ini aja deh, instan, cepet. Coba deh jamaah. Artinya sampai di titik ini kita masih banyak terima kasih. Tahu terima kasih. Tahu terima kasih. Yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sama. La yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama. Karena berterima kasih pada sesama itu bagian dari bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah hukum mereka dengan bencana karena mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih perintahnya. Bayyana anna liman ittaqahu wa ata'ahu fid daril akhirah jannatun na'im. Jannatan na'im allati la tabidu wa la tafruq wala yanqadi na'imuha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebun-kebun yang indah di akhirat. Kebun-kebun yang indah, ya, luar biasa keindahannya, buah-buahannya tinggal petik dan sebagainya, nggak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang kenikmatannya. Kemudian Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan perlakukan sama mereka yang berserah diri, muslimin, mereka yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dengan para pendosa? Itu pertanyaan yang jawabannya sudah ketahuan. Artinya Allah Subhanahu wa taala nggak akan samakan balasan mereka yang patuh pada Allah dengan mereka yang ingkar kepada Allah, tidak tahu terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalla wa rabbil ardi was sama, tidak akan pernah sama, demi Tuhannya bumi dan langit. Walihada qala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian ini, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian sangka, amlakum kitabum fihi tadrusun, ya, apa yang kalian sangka kalian bisa seenak-enaknya gitu hidup di dunia, maksudnya begitu ya. Kemudian kalian mengingkari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Amlakum kitabum fihi tadrusun, apakah kalian punya kitab yang datangnya dari langit yang kalian pelajari selain kitab-kitab yang Allah turunkan? Ini pertanyaan dari Allah kepada mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Innalakum fihi lama takhayyarun, ya, sungguhnya buat kalian tentang hal itu ketika kalian memilih, ya, ketika kalian mengklaim, ya, kalian akan kena sendiri, nggak mungkin. Amlakum aimanun alaina, apakah kalian punya janji ataupun sumpah kepada kami, balighatun ila yaumil qiyamah, yang akan terwujud sampai hari kiamat. Innalakum lama tahkumun, ya, sungguhnya untuk kalian prasangka-prasangka itu kembalinya pada kalian. Punya bukti nggak kalau kalian pasti mendapatkan balasan yang terbaik ketika kalian tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kan yang berhak untuk ngatur adalah Allah, karena pencipta alam semesta, memberi rizki, pengatur segala urusan. Yang mengatakan ini perintah, ini larangan, Allah. Yang berhak untuk mengatakan ini halal, ini haram, Allah Subhanahu wa taala. Kalian, kok bisa kalian tidak mematuhi itu? Kalian punya jalan sendiri, tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kalian dapatkan sebagaimana yang kalian pilih, gitu. Innahu sayahsulu lakum ma turiduna wa tashtahun, ya, akan kalian dapatkan apa yang kalian inginkan. Ya, yang diinginkan apa? Ketika mereka tidak patuh pada Allah, neraka di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kan begitu. Mestinya orang yang diberi nikmat di dunia berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara patuh kepada Allah, maka di akhirat dibalas dengan jannah, ditambah lagi itu nikmatnya. Tapi ketika diberi nikmat gak patuh pada Allah, ya udah terserah, itu pilihan kalian. Di akhirat dapatnya apa? Neraka. Naudzubillah min dzalik. Salhum ayyuhum bidzalika za'in. Ay qul lahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, man huwal mutadamminul mutakaffilu bihada, siapa yang menjamin kalian dengan keputusan kalian itu enggak patuh pada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang jamin? Amlahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah? Mana itu? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu ingkar kepada Allah, apakah kalian punya tandingan yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Gitu. Mereka akan menyesal, jemaah. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala akan menyesal di akhirat. Ya. Karena selama ini mereka keliru, yang disangkanya mendapatkan apa? Kebaikan, ternyata tidak. Persis sama seperti contoh permisalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi tentang apa? Pemilik kebun yang menyangka akan mendapatkan hasil besar, gagal semuanya, hancur total, dan mengaku berarti selama ini kami tersesat, gitu.
Kalau ngomongnya masih di dunia, masih ada harapan jamaah. Gimana kalau nanti di akhirat ngomongnya kayak gitu? Bisa diperbaiki? Nggak mungkin bisa diperbaiki kalau sudah di akhirat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti di akhirat mengatakan, duhai seandainya aku hanyalah onggokan tanah. Tanah nggak diapa-apain jamaah. Yang dibales itu hanyalah jin dan manusia saja. Kalau yang baik dibalas dengan jannah, kalau yang buruk dibalas dengan neraka. Itu dia. Taib. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu kepada kita-kita ini yang masih hidup. Jangan sampai nyesal seperti mereka. Ya. Falyatu bisyurakaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tantang mereka. Ayo datangkan mana sekutu-sekutu kalian yang ngakunya punya kuasa. Ya, in kanu shadiqin, kalau mereka itu benar dan jujur. Mana? Ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan pasti akan menyesal. Mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyesal. Pelajarannya apa jemaah? Mumpung masih hidup, kita diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada musibah-musibah yang menimpa ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, patut diingat, di sana ada nikmat-nikmat yang terlalaikan. Kalau dipikir-pikir baik-baik ya, dipikir baik-baik, banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman seringnya orang itu memikirkan apa? Musibah yang dia dapatkan. Seakan-akan dia tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Misalnya nih, kalau ada yang keseleo, misalnya, dia masih bisa makan. Dia masih bisa menghirup udara segar. Dia masih banyak. Tapi yang dipikirkan apa? Satu aja. Subhanallah. Oleh sebab itu, banyak-banyak bersyukur pada Allah. Ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk pembalasannya adalah apa? Dengan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud terima kasihnya. Ya, dan juga peduli kepada sesama. Karena nggak mungkin kita berada di kondisi sekarang ini tanpa ada peran orang-orang yang ada di sekitar kita, berbuat baik pada mereka, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Nah, itulah bentuk syukur. Jangan saya kemudian menyesal nanti di akhirat kelak, waliyadzubillah, yang nggak bisa diperbaiki lagi mumpung masih hidup. Itu pelajarannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada 1 menit. Nih, ada yang nanya tentang ijol. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum ijol yang banyak dipakai di perkampungan saya karena tidak mempunyai petani membeli pupuk. Jadi sistemnya ijol. Jadi beli pupuk dulu, kemudian nanti dibayar dengan hasil panen. Gitu ya mungkin. Ijol. Ijolan kalau bahasa Jawa ya. Baik. Enggak apa-apa sih kalau misalnya beli barang secara hutang, ya, barang-barang seperti ini pupuk, ya tinggal akadnya saja, jangan sampai ada yang merugikan. Maksudnya gini, kalian ya harus beli pupuk di kami dan kami akan beli kalian dengan harga sekian, nggak ada tawar menawar. Ya sama aja kerja bakti, nggak boleh kayak gitu. Ya ada dong, petaninya harus nawar supaya dapat apa? Dapat paling enggak untung lah begitu. Ada selisih. Tapi kalau dipaksa dengan harga tertentu sehingga mereka enggak dapat selisih yang baik begitu, ya sama aja kerja bakti selama ini. Nah, itu enggak boleh yang kayak gitu. Kalau terbuka gitu, ada tawar menawar seperti jual beli biasa, itu enggak ada masalah. Terus satu lagi, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah pemilik kebun tadi termasuk hukuman istidraj? Iya, itu termasuk hukuman istidraj. Jadi seorang itu dikasih tapi nggak disayang, dikasih, tapi nggak disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan susah bangunnya, ya, susah move on, susah untuk berdiri kembali. Nah, itu dia. Ketika seorang diberi nikmat padahal dia adalah orang yang jauh dari Tuhan, itu namanya istidraj.
Jadi dikasih. Jadi ketika seorang, ya dia harus sadar ya, posisinya jauh dari Tuhan, tapi kok rezekinya kok makin bertambah. Hati-hati, itu istidraj. Hati-hati. Berbeda dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki banyak, alhamdulillah, syukuri. Demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.